wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnamasari dengan NIM 190101050497. Jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, mata kuliah Manajemen Diklat, kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership skill. Adalah kemampuan seseorang untuk menginspirasi orang lain agar mau bertindak sesuai rencana demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Leadership skill memegang peranan penting dalam sebuah manajemen kepemimpinan. Nah, inti dari leadership skill ini ialah seorang pemimpin dapat dikatakan sukses jika ia berhasil melahirkan pemimpin. Leadership skill bisa dipelajari oleh siapapun, termasuk mereka yang tidak memiliki bakat kepemimpinan sekalipun. Leadership skill dapat diasah dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan atau leadership training. Pelatihan kepemimpinan atau leadership training kini sudah menjadi sebuah kebutuhan dalam pengembangan aset terpenting perusahaan, yaitu sumber daya manusia. Perusahaan harus mampu memberdayakan kompetensi dan skill karyawannya dengan menerapkan program pengembangan sumber daya manusia dan pelatihan karyawan. Nah, melalui sebuah pelatihan kepemimpinan atau leadership training, para pemimpin perusahaan akan lebih menguasai apa yang menjadi tanggung jawab mengatur strategi dan kebijakan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Pelatihan kepemimpinan atau leadership training tidak hanya melahirkan sosok pemimpin yang baik, namun juga menemukan potensi karyawan yang selama ini terkungkung di balik meja kerja mereka. Jika tidak mengikuti pelatihan kepemimpinan atau leadership training, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk dapat menunjukkan kompetensi dan skill yang tersembunyi. Tidak hanya itu, melalui pelatihan kepemimpinan atau leadership training, para pemimpin perusahaan akan menemukan kembali motivasi kerja. Perusahaan akan diajak untuk mengetahui apa sesungguhnya yang menjadi harapan mereka selama bekerja, sehingga dapat meningkatkan loyalitas karyawan dengan cara memenuhi harapan mereka tersebut. Nah, melalui pelatihan kepemimpinan tersebut, para peserta diajak untuk menjadi seorang pemimpin yang sesungguhnya atau leader, bukan hanya sekedar menjadi seorang manajer. Tujuan pelatihan kepemimpinan ini, setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan pertama, memiliki mindset dan kompetensi yang tepat sebagai pemimpin yang efektif. Yang kedua, mampu membawa perubahan dan mencapai tujuan dengan penuh inisiatif, influencing, dan persuasif. Yang ketiga, memahami manajemen kepemimpinan dan mampu mengembangkan kecerdasan emosi dan kepemimpinan. Yang keempat, membekali peserta training untuk bisa mencapai dan memimpin tujuan yang sama, meningkatkan kemampuan berkomunikasi yang efektif, mampu mencari jalan keluar dalam problem solving dan decision making. Nah, kemudian metodologi pelatihan kepemimpinan itu ada 4. Pertama, analisa. Kedua, workshop. Ketiga, monitor dan evaluasi. Keempat, agenda pelaksana pelatihan kepemimpinan. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhilma Mawaddah dengan NIM 190101050473, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang dasar-dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek memanfaatkan prosedur yang sistematis dan terorganisir, di mana personil non-manajerial mempelajari kemampuan dan pengetahuan teknis untuk tujuan tertentu. Pelatihan adalah bagian dari pendidikan menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.
Pelatihan atau training adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai atau tenaga kerja dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang memanfaatkan prosedur sistematis dan terorganisir, di mana personil manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pengembangan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan adalah sarana untuk mendapatkan tenaga kerja yang potensial dan profesional yang berfokus mempersiapkan karyawan ke masa depan. Nah, pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan manajemen sumber daya manusia dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui kegiatan-kegiatan pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi, dan pengintegrasian, pemeliharaan, pelepasan sumber daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu atau tujuan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu tentang persamaan dan perbedaan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan keduanya memiliki kesamaan, yaitu memberi pengajaran dalam penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi dimensi belajar. Nah, dimensi belajar ini ada 4, yaitu siapa, apa, mengapa, dan waktu. Dalam segi dimensi belajar siapa, pelatihan non-pimpinan atau tidak dipimpin, sedangkan pengembangan itu ada pimpinan. Yang kedua yaitu apa. Dalam pelatihan itu keterampilan teknis, sedangkan pengembangan itu kemampuan teori dan konsepsi. Yang ketiga yaitu mengapa. Dalam pelatihan tujuan khusus berhubungan dengan jabatan, sedangkan pengembangan hanya tujuan umum. Yang terakhir yaitu waktu. Nah, dalam pelatihan ini waktunya jangka pendek, sedangkan pengembangan itu berjangka panjang. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pelatihan. Program pelatihan ini mempunyai tiga tahap aktivitas, yaitu yang pertama penilaian kebutuhan atau need assessment yang bertujuan mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan tersebut. Yang kedua pengembangan program pelatihan atau development, bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode-metode pelatihan yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan. Yang terakhir yaitu evaluasi program pelatihan atau evaluation, yang mempunyai tujuan untuk menguji dan menilai apakah program-program yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selain tahap-tahap pelatihan itu tadi, ada pula metode pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu ada on the job, yaitu pelatihan di tempat kerja. Ini meliputi pertukaran pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan, magang, terus demonstrasi dan pemberian contoh atau unjuk kerja, sistem evaluasi, penugasan sementara, instruksi pekerjaan, proyek khusus, pengalaman di tempat kerja. Nah, terus yang kedua ada off the job, yaitu pelatihan di luar tempat kerja yang sebenarnya. Itu terdiri dari simulasi dan information presentation atau presentasi informasi. Dalam simulasi atau simulation itu ada beberapa diantaranya seperti telaah kasus, bermain peran, permainan peran dalam bisnis, pelatihan beranda, pelatihan laboratorium, latihan sensitivitas, direktur ganda, peniruan perilaku, dan pelatihan alam terbuka. Nah, terus untuk information presentation atau presentasi informasi yaitu seperti kuliah, seminar, analisis transaksi, presentasi video, instruksi terprogram, belajar mandiri, kompensasi, dan tugas baca dan riset yang diawasi.
Materi yang selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi adalah usaha terencana, sistematis, terorganisasi, dan kolaboratif di mana prinsip pengetahuan tentang perilaku dan teori organisasi diaplikasikan dengan maksud meningkatkan kualitas kehidupan yang tercermin dalam meningkatnya kesehatan dan vitalitas organisasional, meningkatkan individu dan anggota kelompok dalam kompetensi dan harga diri, dan semakin baiknya masyarakat pada umumnya. Beberapa teknik yang dapat digunakan atau dipergunakan untuk mengadakan perubahan dalam pengembangan organisasi, yaitu yang pertama adalah survei feedback, suatu teknik pengembangan organisasi di mana kuesioner dan interview digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang masalah yang terkait dengan organisasi. Informasi ini dibagikan kepada pekerja, kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan organisasional. Yang kedua yaitu sensitivity training. Training dilakukan untuk mengembangkan wawasan personal. Sensitivity training merupakan teknik pengembangan organisasi yang melakukan peningkatan pemahaman pekerja atas perilaku yang mereka sendiri dan dampaknya terhadap orang lain. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah team building. Team building merupakan suatu teknik di mana pekerja mendiskusikan persoalan yang berhubungan dengan kinerja kelompok kerja mereka. Atas dasar diskusi ini, masalah spesifik diidentifikasi, ditemukan dan direncanakan untuk memecahkan dan diimplementasikan. Pembentukan tim sebagai salah satu teknik pengembangan organisasi dimaksudkan agar dapat menyesuaikan dengan masalah yang timbul, yang perlu dipecahkan. Tim bersifat sementara selalu berubah sesuai dengan perubahan masalah yang timbul. Pemecahan masalah atau pelaksanaan kerja oleh tim relatif lebih mudah karena keanggotaan tim diharapkan sesuai dengan masalah ataupun pelaksanaan kerja yang dihadapi. Itu saja yang dapat saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hedina Maulida dengan NIM 1901010 tim 0493 ingin melanjutkan materi tentang pelatihan supervisor, yaitu keahlian dasar pengembangan supervisi, yaitu meliputi analisa masalah, pengambilan keputusan, perencanaan, dan kepemimpinan. Adapun tujuan pelatihan supervisor adalah yang pertama, 1. Memahami fungsi-fungsi utama supervisor dengan lebih baik. 2. Meningkatkan kemampuan dalam memimpin kelompok dan mencapai tujuan yang sama. 3. Meningkatkan kemampuan memimpin, melatih dan membina kelompoknya. 4. Membekali kemampuan dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. 5. Meningkatkan keahlian dalam berkomunikasi. Selanjutnya, pengembangan tim. Ada 5 tahapan dalam pengembangan tim, yaitu 1. Pembentukan. Tahap pertama dalam proses pengembangan tim. Tahap ini merupakan masa perkenalan di mana setiap orang menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim dan memahami posisinya dalam proyek. Yang kedua, penyatuan. Pada tahap ini, anggota memulai mendorong terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya selama pembentukan tim. Yang ketiga, normalisasi. Di tahap ini, anggota tim merasa proyek telah menjadi normal dan akrab. Mereka merasa nyaman bekerja satu sama lain. Yang ketiga, performing. Tim melaksanakan sebagai besar pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tim telah memaksimalkan produktivitas dan efisiensi tim menunjukkan performa terbaiknya. Yang kelima, penangguhan. Penangguhan yaitu merupakan tahap akhir dari kerjasama tim. Selanjutnya, perubahan organisasi. Ada dua faktor dalam perubahan organisasi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terjadi karena adanya konflik atau permasalahan internal seperti perubahan tujuan, perubahan jumlah personil, menurunnya semangat kerja. Faktor eksternal disebabkan oleh faktor dari luar organisasi seperti regulasi pemerintah, karena kondisi ekonomi, tindakan pesaing. Perubahan eksternal ini akan menghambat perkembangan dan
pertumbuhan organisasi atau suatu proyek. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.